Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita berjumpa lagi untuk mempelajari tentang pernapasan manusia. Ya, kita akan membahas ya apa itu pernapasan manusia dan bagaimana proses bernapas pada manusia. Simak penjelasan berikut ya. Pada pernapasan manusia, manusia menggunakan paru-paru sebagai alat untuk bernapas. Nah, kita pahami dulu apa itu bernapas. Bernapas artinya proses menghirup, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Jadi prosesnya itu hanya menghirup dan mengeluarkan ya. Nah, sekarang kita harus tahu kenapa manusia membutuhkan oksigen dalam tubuhnya. Karena oksigen itu nanti ya yang digunakan sebagai bahan untuk pembentukan energi di tubuh kita ya, sebagai misalkan proses untuk uh, berjalan, proses untuk melakukan aktivitas, kita membutuhkan energi ya. Energi itu didapatkan dari makanan ya di dalam tubuh kita. Kemudian dengan bantuan oksigen ya dari makan itu akan dihasilkan sebuah energi ya, kita sebut dengan kalori. Nah, bagaimana proses bernapas pada manusia? Di sini saya punya uh, gambar ya, gambar dari sistem pernapasan manusia ya. Dimulai dari bagian atas ini rongga hidung, kemudian ada rongga mulut ya. Yang keduanya bisa digunakan untuk bernapas ya, tapi nanti ada fungsi yang berbeda ya, karena kalau bernapas melalui rongga hidung ya ada perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan menggunakan rongga mulut ya. Kemudian akan turun ke laring dan seterusnya, dan prosesnya kira-kira seperti ini ya. Kalau bernapas menggunakan rongga hidung, di sini ada proses pertama penyaringan udara yang masuk ya, kemudian dibantu oleh selaput hidung dan selaput lendir. Jadi ada proses penyaringan udara. Ya, biasanya kalau hidung kita ada kotoran itu merupakan sisa-sisa dari proses penyaringan udara. Ya, kemudian masuk ke faring ya, faring sini ya. Kemudian proses ke laring ya. Jadi ada rongga seperti ini, kemudian masuk ke trakea. Nah, trakea di sini ada proses menyaring udara dengan bantuan rambut getar ya. Jadi di sini disaring lagi ya. Karena dalam proses pernapasan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam paru-paru kecuali udara gitu ya. Itu baik benda padat maupun benda cair itu akan dengan secara otomatis akan dikeluarkan oleh tubuh kita ya. Kita istilahkan dengan istilah keselak gitu ya. Jadi secara terpaksa tubuh kita mungkin akan batuk, akan bersin untuk mengeluarkan benda asing tersebut dari tubuh kita ya. Karena yang boleh masuk ke dalam paru-paru itu hanya udara saja gitu. Kemudian dari trakea tadi kemudian masuk ke bronkus. Nah, ini bronkus ya, di sini ada saluran lagi, saluran pernapasan. Kemudian dari bronkus ini nanti akan bercabang karena setiap manusia memiliki dua bukan sepasang paru-paru ya, paru-paru kiri dan paru-paru kanan ya. Di sini dari bronkus ini ada cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus ya, ini bronchiolus. Kemudian proses pergantian antara oksigen dan karbon dioksida itu ada pada alveolus. Alveolus ya, seperti ini tempat pertukarannya. Nah, kira-kira seperti itu proses bernapasnya. Nah, nanti kalau dikeluarkan kembali lagi berarti ke atas kembali ya. Jadi ada proses seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran dari paru-paru kita ya, dalam tubuh kita geraknya seperti ini ya.
Nah, ini jantung kita sedang berdetak. Nah, gerakan ini disebut apa? Ini kita jelaskan selanjutnya. Itu ada proses mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi ya. Kalau in itu artinya masuk, jadi proses udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kalau X itu artinya keluar, ekspirasi artinya mengeluarkan udara. Di sini ada prosesnya ya. Kalau udara masuk berarti paru-paru kita akan mengembang ya. Kemudian diafragma itu otot di sini ya, batas antara perut dan dada kita itu akan bergerak turun ya, karena prosesnya mengembang. Jadi membutuhkan rongga atau udara yang lebih besar supaya udara di luar bisa tersedot masuk ke dalam ya. Kemudian untuk mekanisme ekspirasi yaitu proses pengeluaran udara di mana diafragma itu bergerak naik ya. Kemudian di sini paru-paru itu akan mengempis, artinya dia menyempitkan rongga ya supaya udara itu terdorong keluar ya. Kalau udara masuk memasukkan oksigen, kalau keluar mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Itu proses dari pernapasan. Kemudian di sini ada jenis-jenis pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan perut ya. Di sini kita lihat simak animasinya sebentar ya. Di sini yang berperan besar adalah diafragma ini ya, dan perut kita ya. Di sini ada proses mengembang dan mengempit gitu ya. Di sini prosesnya ya, mengembung dan mengempit gitu. Ini mengangkat atau mengurangi, menyempitkan rongga dalam paru-paru kita. Prosesnya kira-kira seperti itu. Ya, di mana pernapasan perut ini ya, yang berperan besar adalah diafragma ini ya, otot diafragma. Ya, kalau udara masuk maka dia akan mengendur ya, turun gitu. Kalau misalkan ekspirasi mengeluarkan pernapasan, dia akan naik ke atas ya, mendorong udara keluar ke atas. Jenis pernapasan kedua disebut dengan pernapasan dada. Nah, yang berperan di sini adalah ini ya, rongga dada kita ya, rongga dada, di mana rongga dada kita itu membesar dan mengecil ya, menyesuaikan dengan proses bernapas. Nah, ini prosesnya. Kalau dalam udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot ya. Jadi tulang rusuknya itu agak membesar gitu. Kemudian rongga dada membesar. Ya, itu proses dari udara masuk. Kemudian kalau proses udara keluar, nah ini kebalikannya, tulang rusuknya itu akan turun, akan lebih mengecil ya. Kemudian volume rongga dada itu juga akan mengecil karena dihimpit ya oleh tulang rusuk kita. Nah, ini udara akan keluar, jadi terdorong keluar. Nah, demikianlah kira-kira penjelasan dan proses pernapasan pada manusia, di mana dalam pernapasan manusia, organ tubuh yang digunakan yang penting adalah paru-paru ya, paru-paru dalam tubuh kita. Makanya selama kita hidup, bernapas ini merupakan salah satu kesinambungan dalam hidup kita. Maka dijagalah kesehatan paru-paru kita ya. Ya, kita kalau bisa kualitas ya udara ya kita jaga dengan baik ya, seperti tidak merokok gitu, tidak kena polusi udara dan lain-lain, supaya kesehatan paru-paru kita tetap terjaga. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.